Jadi tuh dia itu ngebisikin gue. Hmm. Contoh, misalnya lu pakai susuk, misal. Dia ngomong, Si orang itu pakai susuk. tuh orang pakai susuk Terus lu tanyain. di lidahnya. Eh, Terus nggak gue tanyain. Hmm. Terus dia bisikin lagi, itu orang istrinya ada 3. Hmm. Kalau lu nggak percaya lu tanya. Hmm. Gue tanya, bapak istrinya ada 3 ya? Kok mbak tahu? Ini dibisikin kan nih? Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena tuh bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Pila semua. Di kesempatan kali ini kita kembali nih bincang-bincang dengan mualaf. Cuman kali ini agak beda genre teman-teman ya. Karena saudari kita ini dia spesialisnya bukan kesaksian mualaf, tapi malah kesaksian yang aneh-aneh nih. Bahkan bagi teman-teman yang mungkin sering nonton kisah-kisah mualaf ya, mungkin kurang familiar dengan saudari kita ini. Tapi kalau yang nonton podcast misteri, malah lebih sering nih muncul namanya ini. Ya mungkin boleh perkenalkan diri dulu. Ya, halo semuanya, nama saya Mariam, ya kan? Mariam, Bunda Maria. Ya, bisa dibilang seperti itu, nggak apa-apa. Cuma saya sering banget muncul di podcast misteri. Oke. Sering muncul di podcast misteri. Ini nama aslinya Mariam atau apa nih? Soalnya kan Mariam tuh Islam sekali. Iya, awalnya tuh aku tuh udah 4 kali ganti nama, Astagfirullah. tapi nggak cocok. 4 kali ganti nama itu maksudnya? Gonta-ganti nama karena sakit. Oh, waktu kecil. Waktu masih kecil. Waktu kecil, pertama lahir nama apa? Maria. Nama Maria. Iya. Terus ganti jadi? Ganti menjadi Puspitasari. Puspitasari. Iya. Itu waktu bayi? Waktu bayi. Nyokap yang kasih nama? Dua-duanya ganti. Dua-dua ya? Oke, terus? Terus yang ketiga aku lupa namanya siapa. Terus ya, karena lu juga masih bayi ya? Terus yang keempat ini setelah dewasa, Siti Mariam. Oh, Siti Mariam. Iya. Jadi Siti Mariam ini waktu mualaf? Iya. Artinya selama belum mualaf pakai nama apa? Puspita itu? Maria. Lo tadi Puspita? Ya kan aku kan nggak tahu waktu masih kecil. Oh. Jadi gonta-ganti nama. Tapi waktu kecil terakhir namanya Maria. Maria. Sampai lu mualaf baru ganti jadi Mariam. Siti Mariam. Cuman beda berapa M doang. Cuman M doang, ngapain diganti? Makanya itu. Tapi sampai ganti ini ya lu, ganti akte, Semuanya KTP diganti. Semuanya diganti ijazah. Ganti atau lu tinggal tambah pakai spidol M gitu? Enggak ganti. Bahkan tinggal tulis M doang gitu, coretin dikit. Tapi tetap aja di kakak, di KTP, di ijazah. Ya kan tinggal M gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, nggak boleh. Harus ganti semua. Harus ganti semua. Apa motivasinya ganti semua? Bikin ribet? Pertama suka yang ribet sih. Waduh, ini orang memang aneh guys. Ya. Emang suka yang ribet-ribet. Mualaf yang tukang cari penyakit kalau kita bilang. Nanti kita akan dengar nih lebih banyak penyakit-penyakit yang dia cari. Bakalan ada plot twist. Bakal ada plot twist ya. Iya. Oke, terus alasan mualaf? Alasan mualaf karena sumpahan. Hah? Karena disumpahin sama teman-teman. Disumpahi sama teman jadi mualaf? Karena suka ngejek. Siapa yang suka ngejek? Aku. Aku Ngejek suka apa nih? ngejek kayak orang lagi sholat, aku godain, aku pakai mukena, aku lari-larian. Oh, teman lu waktu sholat lu gangguin? Iya, gua gangguin. Lu pakai mukena keliling-keliling di depan mereka? Iya. Terus Itu waktu di mana? waktu sekolah SD? SD SMP. SD SMP lu gituin? Iya. Lu Kristen? Iya. Lu kan dari Kristen ya? Dari Katolik? Lu dari Katolik, lu gituin teman lu? Iya. Nggak dijambak, nggak dihajar lu? Di Jambak. Ya soal lu sendirian kan? Iya. Mereka berapa orang?
Sebenarnya sih umum sih dia. Jadi Oh. ada 4 orang. Nah, mereka 4. Maksudnya yang nonis tuh 4 termasuk gua. Oh, termasuk lu 4. Mayoritasnya tuh Islam. Mayoritasnya Islam. Yang gangguin cuma lu sendiri. Iya. Ya harusnya dipukulin dong lu. Enggak, paling cuma dijambak doang. Cuma dijambak, tapi tetap lu lakuin. Tetap gua lakuin. Itu Sampai namanya akhirnya gue didoain sama apa? Guru gue dipegang kepala gue. Gini. wah, guru lu. Iya. Lu gue sumpahin lu masuk Islam. Untung bukan yang kayak sebelah dalam nama 40 orang yang nyumpahin gue, akhirnya gue masuk Islam. 40 teman-teman lu. Iya. Jadi sambil guru lu megang lu semuanya aminin gitu. Enggak, itu ganti-gantian selang beberapa hari. Oh, sumpahin lu masuk Islam. Kalau sumpahin. rese. Waduh, tapi kan bukan gara-gara sumpah itu, pasti ada perjalanan dong yang buat Ada lu. sih perjalanan yang membuat gue pastinya masuk Islam, tapi faktor utamanya tuh itu karena sumpahan itu. Kalau Lu menurut itu gue gimana sih? Itu terngiang-ngiang di kepala lu gitu. terngiang-ngiang karena kan ibaratnya doa itu kan mustajab ya. Iya. Kalau bahasa orang Kristen dulu kan ibaratnya doa itu kan Tuhan ada di dalamnya ya kan. Betul. Apalagi ini kasusnya lu yang menindas orang soalnya. Itu yang pertama sih. Keduanya setelah gue masuk Islam gue yang tertindas. Waduh, bisa tertindas dia, guys. Nanti kita tanya-tanya nih. Tapi Tanya-tanya lagi. itu kan artinya lu gangguin orang. Iya. Sampai umur berapa jadi mualaf? Dari 2015 2015. Iya. Itu umur berapa? lulus SMA. Lulus SMA Gua langsung mualaf. jadi mualaf. Apa yang membuat lu mualaf? Karena kan pertamanya gini, ibu bapak gue tuh berbeda ya. Berbeda ya, iyalah, satu cowok satu cewek, gimana sih? Berbeda keyakinan maksudnya. Oh, pikir berbeda kelamin ya. Iya, masa cowok sama cowok? Gimana? Berbeda keyakinan. Iman. Sebenarnya gue nggak pernah bahas dimanapun tentang agama gue ya, baru di channel ini nih. Ya karena lu kan misteri sebenarnya, genrenya Iya. misteri. Genrenya misteri, cuma di channel ini nih. Oke. Cuma di channelnya Ko Julius. Gue mau ngebahas ini. Bokap nyokap beda iman. Beda iman awalnya. Bapak Bapak Katolik, nyokap nyokap Islam. satu rumah. Tadinya satu rumah. Eh, Cuma karena memang mereka nggak bisa bersama, akhirnya mereka pisah. nggak bisa bersama karena kelakuan dong, bukan karena agama kan? Sebenarnya bapak gue tuh pernah mau masuk Islam, udah masuk Islam. Cuma itu nggak bisa ngejalanin Sholat perintah Islam gitu. kayak sholat Jumat, Eh, puasa, dia nggak bisa. Jadi akhirnya dia kembali lagi ke, nggak mau lah, lebih tepatnya bukan nggak bisa ya. tapi dia bilangnya nggak bisa, padahal mah nggak mau. Dia nggak mau dong, cuman sholat gimana sih? Iya dia alasannya gitu, bilangnya nggak bisa, dia bilang padahal mah udah emang dianya ogah ya kan. Iya, karena kebiasaan yang gampang. Iya, Sama kayak dibilang Gilbert kan. Iya, Wah, kalau sholat berat, lipat-lipat kaki gitu. betul. Apalagi kan 5 rakaat ya kan. 5 waktu kok, 5 rakaat gimana sih 5 lu? rakaat 5 waktu. Wah, kacau nih orang, guys. Malu habis panas-panasan. Oke, terus Nah udah kayak gitu, ini kita nggak mau ada unsur nangis-nangisnya ya, biasa aja gitu maksudnya. boleh terserah lah, bebas. Kalau misalnya ibaratnya sebenarnya sih perjalanan gue tuh ada sedihnya ya kan. Cuma gue lagi nggak mau sedih. Ya, semua perjalanan pasti ada sedih, bahagia. Tapi gue nggak mau ngebahas itu. susah. Oke, boleh. Nah udah kayak gitu, mungkin ada beberapa orang yang pernah dengar cerita gue ya kan. Tentang perjalanan mualaf gue gimana ya kan. Cuma gue pengen ngebahas lagi di channelnya Ko Julius ya kan. Jadi tuh setelah itu ibu bapak gue tuh berbeda keyakinan, pisah mereka. Akhirnya bapak gue kembali ke agamanya, mama gue tetap ke pendiriannya. Akhirnya hak asuhnya itu di tangan bapak gue. Bob, itu umur berapa? Sekitar umur 5 tahun ke bawah. Oh ya iyalah, bokapnya menang. Oke, harusnya biasa nyokap, tapi Seharusnya nyongkap, Iya. karena masalah duit. Oke, jadi bokap yang ngambil. ya bokap yang ambil. Berapa bersaudara? Gue anak satu-satunya dari ibu bapak kandung, Oh, tunggal. tunggal. Tapi kalau berbeda ibu gue ada Berbeda Dua. ibu ada. Oke. 2. Dan akhirnya nyokap gue tuh naik banding Eh,
nyokap gue yang menang. Oke. Akhirnya gue di nyokap, tapi nyokap itu nggak mau anaknya tuh lu harus Islam, nggak mau dia. Dia bilang sama gue, terserah, ini lebih akrab aja ya gue lu ya. Dia bilang sama gue gini kok, terserah lu mau agama apa, yang penting lu bertuhan. Iya. Gue nggak mau paksa lu agar lu masuk Islam atau apa, terserah lu. Oke. Lu kalau misalnya mau jalanin agama lu yang sekarang nggak apa-apa, kata dia gitu. Terus akhirnya di umur 17 tahun gue ditanya lagi. Jadi nyokap bokap gue itu memang terpisah, tapi mereka masih ada Komunikasi. Biar gue nggak jadi anak broken home yang metal. Dia masih tetap. Boleh deketin nggak nih ke atas dikit? Iya. Dia masih tetap kayak apa? Kayak mau ngobrol sama gue. Nah di umur 17 tahun tuh gue ditanya, lu mau ikut agama apa? Oke. Di situ gue bingung dong, kayak. Terus selama ini lu jalanin yang mana? Kan umur 15, 16 udah jalanin. Katolik. Tapi kan gue bingung. Oh. Gue Lu bingung. jalanin Katolik dari umur 15, 16, 14 gitu Katolik? Iya. Tapi Nyokap lu nggak ngajak sholat? Nggak ngajak, tapi dia nyontohin. Oke. Jadi Dia nyontohin apa? Oh lu ikut gitu atau cuman? Enggak, cuma nyontohin aja. Lu bukan nyontohin dong, artinya memang dia lagi sholat. Tapi memang seperti kayak orang nasehat gitu, ngerti nggak sih? Oke, dia kasih tahu. Dia kasih tahu kayak ibaratnya, ini lo baca Al-Quran seperti ini seperti ini, sholat seperti ini seperti ini. Oke. Nah akhirnya udah kayak gitu, gue jadi bingung gitu. Jadi kayak, ini gue nih harus agama apa? Jadi hari raya Idul Fitri gue layanin, maksudnya gue rayain, Natal gue rayain. Ya bagus dong, dapat 2 kali duit. Cengbeng gue rayain juga, bapak gue Cina. Oh bapak lu Cina? Iya. Tapi muka lu nggak Cina? Nggak, muka gue nggak Cina. Okay. Gue ngikut mama gue. Nah udah kayak gitu akhirnya, oke, gue mutusin kan. Umur 17 gue pilih Islam. Tapi mama gue bilang kayak gini, kalau lu pilih ini, tapi lu harus tanpa ada paksaan. Jadi bukan karena gue, dia bilang gitu. Yeah. Akhirnya oke tuh, gue masuk Islam kan. Yang namanya mana sih anjir? Yang namanya perjalanan itu kan gimana ya? Berat banget kan. Gue tuh nggak ada yang ngajak, nggak ada yang ngajarin gue. Jadi gue belajar sendiri, gue baca buku sendiri. Pokoknya gue praktekin semua sendiri gitu. Gue ke masjid sendiri, gue nggak ngikut komunitas. Nyokap lu nggak ngajari? Nyokap gue, nah pas gue masuk Islam itu dia sempet ngajarin, cuma kayak basic sholatnya doang gitu. Okay. Paham gak sih maksudnya? Kayak pendalaman Al-Quran, baca Al-Quran, nyokap gue tuh gak ngajarin. Oke. Gue nyari sendiri kok. Gue belajar sendiri dari Iqra sampai gue bisa baca Al-Quran, biarpun gue masih belajar Al-Quran sampai sekarang. Gue nyari sendiri, makanya beruntung banget bagi para mu'alaf yang ibaratnya ada yang ngajarin, ada yang tuntun. Dia ngikut komunitas, ibaratnya beruntung banget, nggak kayak gue gitu. Kalau gue apapun sendiri. Oke, terus? Ya udah, akhirnya perjalanan mu'alaf itu benar-benar panjang banget kok. Kan mungkin sebagian orang ada yang tahu kalau misalnya ada beberapa teman gue yang mu'alaf gara-gara gue ya kan. Tapi itu banyak banget kok rintangannya, hebat, dari mulai dikucilin orang, dari mulai dimusuhin orang. Lu alasan dimusuhin apa? Kan lingkungan lu lingkungan muslim. Enggak. Lingkungan gue enggak sepenuhnya muslim. Nggak sepenuhnya, tapi lebih banyak muslim. Lebih banyak muslim, tapi enggak sepenuhnya muslim. Terus? Jadi tuh apa ya? Jadi gue ngajak temen gue, tahu sendiri kan, mereka itu punya keluarga, jadi kayak menentang gitu. Jadi seakan-akan gue tuh yang maksa mereka, padahal temen gue yang mau masuk Islam itu sendiri, paham kan? Oh, karena lu dianggap mengislamkan kawan-kawan. Padahal
gue dengan senang hati gue bilang ke mereka kalau lu pengen masuk Islam ya lu cari gue aja, gue nggak akan maksa lu tapi lu cari gue aja. Gue sampai ngomong kayak gitu sih kok. Oke, terus? Ya udah sekitar beberapa orang ya kan, gue juga sembari belajar ya kan, gue sembari belajar itu banyak banget kayak penghinaan, terus gue dikucilin. Besar ini suara lu. Iya, gue kayak di apa, kayak dikucilin kayak gitu, terus ada penghinaan juga yang gue alamin kan. Ya akhirnya mau gimana lagi, gue cuma bisa sabar doang. Oke, terus apa sih cobaan paling berat bagi lu atau mualaf tuh selain dihina teman, dimusuhin gitu? Ya cobaan terberat itu ya pertama sih apa ya, kayak ancaman gitu. Ada yang ngancam? Iya, dari pihak keluarganya. Dari keluarga ngancam? Keluarganya dia, jadi teman saya yang masuk Oh, Islam. keluarga teman lu yang masuk Islam ngancam lu. Iya, Ngancamnya cuman kayak ibaratnya Ku kempesin perut lu gitu, bukan? itu satu. Oh, ada ya? Ada. Terus kedua, awas aja lu nanti tit ya namanya ya. Awas aja lu iniin si Patricia, gue bunuh lu gitu. Oh, tapi kan lu bacot doang. Enggak sih, sampai mau datengin gitu pernah. Ngancam mau datang. Ngancam mau datang. Terus Enggak, lu gimana ceritanya bisa mengislamkan orang? jadi awalnya gini, gue tuh kan sebelum nikah itu kan gue sempet ngekos sama teman gue kan. Nah kami tuh ngekos ya nggak mandang-mandang dia mau Islam mau Kristen mau Yahudi, nggak apa-apa, satu aja gitu ya kan. Iya. Ya Nggak, namanya itu ngekos kenapa nggak punya rumah lu? nggak, karena kerja Oh, karena kerja ya. sama kuliah juga ya Oke. kan. Nah akhirnya ngekos tuh satu kosan itu ada 4 orang kan. Nah udah kayak gitu mereka itu berbeda-beda agama, nggak cuma Islam. Yang Islam cuma gue doang. Ya bagus dong, Bhinneka Tunggal Ika. Nah udah kayak gitu dia tertarik, ada namanya Patricia itu tertarik. Tertarik karena Pengen belajar Islam karena gue tuh tipikal orang yang nggak mau ibaratnya sini nih baca, nggak mau gue baca buat diri gue sendiri. Kok dia tertarik gitu, kayak apa sih itu, boleh nggak aku lihat, boleh nggak aku tanya, boleh nggak ini. Nah dia tertarik tuh lama-lama dan akhirnya dia tuh mau belajar, cuma nggak ada paksaan dari gue. Tiba-tiba dia tuh kepengen login. Ya kan. Nah akhirnya udah kayak gitu, udah ada tuh dia nggak bilang sama keluarganya kan. Tiba-tiba dia keluarganya itu tahu kalau dia pasti tahu dong kalau anggota keluarga udah pindah agama, gimana sih? Kan masalah waktu doang itu. Tapi dia nggak ngasih tahu. Iya, nggak kasih tahu kan, dari gerak-geri, dari kabar-kabar tiba-tiba nggak mau makan babi kan ketahuan. Iya, itu. Oh langsung deh tuh keluarganya kayak ngajari ribut. Ini siapa nih yang buat? Siapa yang mempengaruhi anak saya? Kurang ajar. Mempengaruhi anak saya. Ponakan saya diapain ini sama si ini? Siapa sih namanya? Nah, tersanterlah nama saya. Oh, gara-gara si ini, si Maria, ya kan? Akhirnya udah deh tuh. Saya didatengin sama omnya awalnya. Didatengin sama omnya. Awalnya gini, ngegertak, awas ya kamu berteman dengan ponakan saya lagi, saya ancam kamu gini-gini, nunjuk-nunjuk pokoknya sampai diludahin saya pernah. Nah terus akhirnya aku diemin pas dia ngomong, gue bunuh ya, gue kempesin perlu, mending gue bunuh lu ya, dia bilang gitu. Dan akhirnya gue bilang sama si Patricia itu, udah kayaknya bisa aja sama gua. Wih, kayak pacaran kalian? Soalnya kan kita kan berempat. Pisah tempat tinggal? Pisah tempat tinggal. Oh, aku kira pisah hubungan ini. Apa ini? Itu sering banget orang tuh kayak apa ya, kayak seakan-akan gue tuh lesbong gitu padahal gue bukan. Emang teman-teman gue tuh kebanyakan tuh perempuan. Karena memang gue tuh orangnya ya, perempuan humble. Kawan perempuan dong. Kalau sama cowok ya bahaya. Ya itu lebih bahaya.
Maksudnya gue berteman sama perempuan aja dikiranya Hmm. pelangi ya kan, nggak mungkin lah. Oke. Nah udah kayak gitu, gue bilang sama dia mendingan kita pisah ya kan. Hmm. Maksudnya tuh dia ngekos sendiri aja sono. Ya lu yang keluar dong. Oh, ini kongsi berempat tiba-tiba tinggal sendiri berat dong. Soalnya yang lebih apa sih, yang lebih kasih modal banyak tuh kita bertiga, termasuk gua dibandingkan dia. Karena lu ngambil space tempat tidur lebih luas mungkin. Enggak. Mungkin itu satu. Mungkin itu satu. Kedua karena gue tuh suka masak. Oh. Jadi kata mereka berdua, udah mendingan lu pisah aja. Soalnya kalau si Maria yang keluar, ntar nggak ada yang masakin. Dia bilang gitu. Lebih berguna. Lebih di berguna kelompok. gua. Nah udah akhirnya udah dah tuh. Pokoknya tuh banyak banget kok perjalanannya kok yang nggak bisa gue ceritain dari A sampai Z. Teman gue tuh udah berapa ya yang mualaf ya? 22 orang udah mualaf. 22 orang. Itu tanpa paksaan gue karena memang dia yang mau. Kok bisa banyak teman lu yang non Islam? Karena dari mulut ke mulut. Jadi gue berteman sama si Patricia. Nah Patricia ini ngomong, oh gue ada loh teman gue yang ini namanya ini dia begini, lu berteman dia sama dia enak. Jadi gue tuh pendekatan secara contoh kayak Nabi tuh kan, pendekatan secara face to face gitu. Jadi dia ada konflik apa, gue dengerin ceritanya, gue nggak bales omongan dia. Pokoknya gue jadi pendengar yang baik gitu, atas kesusahan dia, atas kebingungannya dia. Gue seperti itu sih pendekatannya. Jadi mana semua tuh yang udah mualaf? Apanya? Teman-teman sekarang masih berhubungan? Masih kontek-kontekan, tapi udah pada mental. Lah, maksudnya mental tuh apa? Karena nikah, Oh, pada sibuk masing-masing. pada sibuk masing-masing. Pikir ada punya mental anak. balik lagi ke ajarannya. Dia kan pernah gue tanya ya, lu mau balik lagi nggak ke agama lu sebelumnya? Nggak usah. Dia bilang gitu, gue udah nyaman sama yang ini. Alhamdulillah. 22 orang. 22 orang. Terakhir yang jadi Islam, Terakhir gue lempar pakai pot enggak, yang nomor 22 tuh kapan? sekitar setahun yang lalu. Udah setahun yang lalu. Itu gue terakhir gue lempar dia pakai pot. Kenapa? Abis dia membuat rusuh. Kenapa buat rusuh? Lo bayangin aja, Al-Quran gue mau dibanting sama dia. Al-Quran mau dibanting, itu Iya. waktu dia masih agama lama. Iya, agama lama. Jadi kan kita berdebat. Jadi gue tuh demennya berbagi pengetahuan. Jadi kita tuh sering banget buka kitab masing-masing gitu. Terus? Nah, terus ada salah satu kitabnya dia yang kodeksnya itu palsu, tanda merah ya kan. Nah, dia marah. Gue jelasin kan, ini sebenarnya bukan seperti ini begini. Oh nggak bisa dong, gini, dan nunjuk tuh. Terus saking gue keselnya ya kan, gue lempar dia pakai pot lu. Terus akhirnya dia pulang. Besoknya dia main lagi tetap. Ya, tapi bilang gara-gara Bible apa Quran lu dilempar. Iya, tapi dia awalnya tuh sebelum gue lempar dia pakai pot, dia udah banting Al-Quran gue. Jadi dia nggak terima. Terus mau kena gue dia acak-acak. Hah? Bukan nah. Iya. Nah udah tuh akhirnya gue lempar dia pakai pot, dia pulang. Besoknya dia balik lagi. Balik lagi kenapa? Mau balas dendam? Masih penasaran sama isi Al-Quran itu. Masih penasaran. Penasaran doang atau sambil ngelempar lu pakai sesuatu? Dia bilang penasaran. Penasaran. Tapi ya gue bilang sama dia jangan sampai gue ngelempar lu pakai pot lagi. Kata gue kan gitu kan. Akhirnya kita bahas pelan-pelan. Itu lama tuh pendekatan persuasifnya tuh bener-bener sekitar 4 bulanan. Ya udah akhirnya dia bersahadah. Oke. Boleh. Terus itu perjalanan mualaf nih. Nah, ini yang menarik nih guys, ya. Jadi kita agak beda genre dulu untuk hari ini ya. Jadi kalau kesaksian mualafnya kan udah tahu tuh. Ini yang cukup menarik nih, karena jarang-jarang nih ada mualaf yang diundang podcast bukan untuk kesaksian mualafnya, tapi misteri ini soalnya. Dan yang nonton banyak pula, ya. Ini teman-teman bisa lihat nih, saya taruh nih. Bukti bahwa dia sering diundang di podcast misteri dan yang nonton banyak. Itu kenapa itu? Itu awalnya tuh temen sih. Kenapa? Teman lu kenapa? Temen gue iseng. Jadi kita tuh kadang nggak boleh terlalu deket ya sama temennya. Loh,
Gimana sih? Sama Soalnya- teman harus dekat dong. Soalnya teman itu kadang suka ketik langsung kirim, ketik langsung kirim. Nah, gue diundang di salah satu podcast membahas tentang horor. Boleh ceritain ada hubungan apa misteri dengan lu dan apakah ada hubungan dengan agama juga? Sebenarnya kalau tentang ini dibilang berhubungan sama agama juga gue nggak yakin ya, karena gue tuh tipikal orang yang awalnya tuh skeptis, tapi berhubung dari awal itu gue kayak dapat gangguan gitu. Dan Dapat gangguan dari kapan? Gangguan mistis dari sebelum gue lahir. Anjay, sebelum lahir gimana ceritanya gitu? Jadi emak gue cerita. Jadi ini singkatnya aja ya, soalnya gue main ngasih tahu lu kok tentang kejadian mistis ini mau difilmkan. Tahun ini bakalan tayang. Tapi nggak ada unsur sara ya. Nggak ada unsur agama, bukan Iya. sara. Nggak ada unsur agamanya. Oke. Karena gue menjaga. Oke. Biar nggak ada kisruh atau gimana gitu. Biar jangan ada yang komplain. Iya, jadi gue Karena mereka lucu, orang jadi mualaf pun dikomplain. Padahal nggak bahas iman lamanya. Iya. Ini bahas jin kafir. Nah, Oke. jadi awalnya tuh sebelum gue lahir, 4 bulan gue di dalam kandungan itu, mama gue itu mengalami kejadian mistis. Wih. Bener-bener mistis banget. Tiba-tiba ada buah-buahan di lemari dapur gue, ada duit. Lo bagus dong. Ya sebenarnya itu bagus, cuma anehnya mama gue terima, dan itu ternyata Bukan mamamu doang, semua orang begitu. Lo ada buah, ada duit ya terimalah. tapi mama gue terima, soalnya ternyata itu adalah mahar. Oke. Mahar. Tapi kan setannya nggak bilang kan, lu kalau terima ini, lu bikin perjanjian nih, enggak kan? Namanya setan suka-suka dia lah. Ya karena gini, kita kalau ada sesuatu di rumah kan di otak kita berpikir, ini mungkin mama gua, oh ini mungkin saudara gua naruh gitu kan. Itu salah-salahan itu, ya kan? Tapi akhirnya semua nggak ada yang ngaku, dan itu memang muncul tiba-tiba gitu. Muncul tiba-tiba. Dan ada buah dan uang. Ada buah dan uang. Uang berapa? Uang itu nggak tahu, mama gue yang ngalamin, kan gue belum lahir. Oh iya. Setelah gue lahir. Sekali tuh atau sering? Sekali dong. Sebulan satu kali. Satu kali muncul pas gue di dalam kandungan itu. Nah setelah. Artinya berbulan-bulan dong? Kan masih umur kandungan 4 bulan. 4 sampai bulan. 9? Iya sampai 5 kali. 5 kali. Oh. Nah udah kayak gitu, pas setelah gue lahir itu ternyata kejadian itu masih terus berlanjut. Jadi Wih, tiap bulan dapat duit? enggak, bukan dapat duit lagi, guanya ngilang. Lah, Parah kan? lu ngilang? Gue tuh di umur berapa bulan, setahun kurang kalau nggak salah, itu gue lagi ditidurin sama emak gue, di samping emak gue pisan. Tiba-tiba gue ngilang. Oh. Tiba-tiba gue ngilang. Biasa dibilang culik hantu gitu, di pohon gitu. Nah, udah dicari ke semua, sampai lapor ke pihak berwajib. Gue pokoknya hilang. Berapa hari hilang? Sehari, besoknya ditemuin di kolong kasur, padahal kolong kasur itu udah dicek gak ada. Waduh. Dulu aku pernah dengar juga, biasa kayak diculik terus tiba-tiba di pohon gitu kan. Ini enggak ya, di bawah tempat tidur? Di bawah tempat tidur, padahal udah dicek gak ada. Oke. Untung bukan lagi di bait Allah ya. Iya, untung bukan. Lagi di bait Allah mengajar pula dia tiba-tiba. Besok jadi Tuhan. Dan tahu nggak, ternyata setelah mengalami kejadian mistis itu, dan mungkin kalian pernah lihat ya aku di mana, ya kan, di podcast siapa, mungkin ada beberapa orang kenal, dan ternyata setelah dicari tahu, ternyata leluhur gue itu punya perjanjian. Leluhur lu? Iya, dari emak gue. Dari emak gue. Kok dari emak lu bukan dari bapak lu? Masa garis perempuan yang ngurusin? Dari emak gue malah. Dari mama lu? Iya, yang kuat. Soalnya gini, awal gue dapet teror kayak gini, yang dilakuin sama emak bapak gue itu pertama tuh bukan ke dukun, ke psikiater. Ya normal dong, artinya nyokap lu lebih percaya medis. Iya, dan itu nggak ada, apa sih, membuahkan hasil tuh nggak ada. Itu kapan? Itu dari umur gue 4 tahun. Kenapa dia ke psikiater? Apa yang terjadi sama lu? Ngomong sendiri kah? Iya, pertama. Atau salto-salto sendiri? Pertama ngomong sendiri, terus gue sering ngilang, sama temen-temen TK gue tuh takut ngeliat muka gue. Anjir. Karena muka gue tuh mirip laki-laki. Loh, mirip laki-laki bukan mirip hantu? Enggak, mirip laki-laki tua dan berbau rokok. Lo bayangin.
Padahal bapak gue nggak tinggal sama mama gue lagi. Nah udah kayak gitu, akhirnya udah ada tuh singkat cerita, nggak ada membuahkan hasil. Akhirnya mama gue ke ruqyah. Ke perukia. Ya, Oke, terus sekarang total yang ruqyah gue itu 40 orang 4 orang. dan 3 ustadz meninggal. Oh, dari perukia itu ada 4 orang. 4 orang tuh ustaz. 40, 40. 40 yang ruqyah gue nggak mempan. Yang ngerukia lu 40, nggak mempan. Nggak 3-nya meninggoy. Iya, Itu meninggal. dari lu masih agama lama? Iya, Kan dari kecil lu? iya dari kecil. Dari agama lama? Tapi itu nanti nggak dibahas di film. Iya. Dan nggak didoain sama pendeta biasanya? Didoain. Atau pastor? Didoain sama Romo, sama uskup. Romo. Oke, sama uskup. Terus? Disembur-sembur. Ya. Tetap jin, Dipercik. jin itu nggak mau keluar. Jin. Waduh, ada jin. Jin apa nih? Jadi singkat cerita dari 40 peruqyah itu, termasuk pendeta di dalamnya itu, Oh, karena nyokap lu Islam, walaupun lu secara itu ya, Kristen, tapi dibawa ke dibawa ke yang ustadz. Islam juga gitu. Nah akhirnya ternyata dari mereka itu mengatakan hal yang sama. Apa? Ada ifrit. Jin ifrit. Iya, Waduh. raja jin ifrit. Hmm. Namanya pun sama. Nama sama dengan? Sama di Meriah. Oh. Jadi dari 40 termasuk pendeta itu bilang itu ifrit di Meriah namanya. Ya udah, Bukan legion lah ya, ifrit. ifrit Oh, artinya 1 orang dong, belum sampai beribu-ribu. belum Terus? ifrit. Nah akhirnya udah kayak gitu, udah dah tuh. Singkat cerita itu memang leluhur gue itu mengadakan perjanjian itu Dengan ifrit. dengan ifrit. Apa yang didapat sama leluhur lu? Jadi gue kemarin itu sempat ngebuka file lama rahasia keluarga gue. Ada nyimpen. Ada buku rahasia keluarga? Ada. Waduh. Tahun 1700-an. Hah? Ada. Masih ada bukunya? Masih ada di Ada rumah fotonya? gue. Nggak gue foto, tapi nanti gue kirim ke lu. Boleh. Ada fotonya. Ternyata di garis keturunan gue itu ada 2 Maryam. Ada 2 Maryam. Maryam pertama Hmm. yang gue belum tahu ini kisahnya gimana. Kakek, nenek lu artinya? Buyut gue Buyut lagi. ya. Dan ini Maryam kedua. Kamu. Jadi ternyata dari mama gue itu, ini gue merinding ya, gue ngomong sama lu. Jadi buyut gue dulu itu orang pribumi nikah sama orang Arab. Namanya Jidah. Yang di orang Arabnya namanya? Jidah Maryam. Jadi nenek Maryam. Oke. Nah itu melahirkan anak yang namanya Muhammad Ramli. Muhammad Ramli. Nah gue nggak tahu nih kisah si Maryam yang pertama ini gimana. Itu gue masih cari tahu itu. Ya udah lama banget gimana cari tahu, memangnya bisa dicari gitu. Soalnya itu beneran ada foto-fotonya, foto-foto hitam putih. Ada foto-fotonya. Tahun berapa ada hitam putih? 1700. 1700 belum ada hitam putih loh. Ada. Oke, terus? Ada hitam putih. Jadi kayak kamera lama, bentuknya bener-bener lama. Enggak, belum rusak fotonya. Udah rusak sih, udah kayak rapuh-rapuh kayak gitu. Nah udah akhirnya gue masih mencari tahu nih. Jadi saran terbaik yang Ustadz ngasih ke gue nih yang sekarang nih terakhir nih. Oh belum sampai itulah. Foto hitam putih itu tahun 1800-an pertama. Tapi itu udah ada. Udah ada foto kayak lukisan atau apa? Iya sejenis lukisan, tapi dia berbentuknya tuh kayak foto kayak gitu. Kayak foto udah. Kayak foto bener-bener hitam putih itu ada. Dan itu udah rapuh banget. Rapuh, bener-bener rapuh banget. Makanya, apa perjanjian? Nggak ada perjanjian sih, cuma di situ tertulis pakai bahasa Inggris ya. The Hierostical Maryam ya kan. Terus ada bahasa Arab, tapi gua nggak ngerti. Itu artinya apa? Nanti gua kasih ke lu deh. Nah udah kayak gitu. Selesai udah kayak gitu, ternyata sampai merinding gue kalau ngebahas ini tuh suka merinding kok. Gak tau kenapa. Ya normal lah kalau yang namanya merinding ya. Iya. Nah udah kayak gitu akhirnya si Maryam ini
gue pengen cari tahu kenapa. Dan akhirnya saran ustadz terakhir gue tuh harus di sana, di umroh. Oh, harus umroh. Harus umroh. Dan itu gue nggak boleh sendirian, harus dipegangin 2 orang. Oh, karena nanti lo akan bergetar di situ. Ya nggak tahu. Oh ya. Allah alam bisawab. Oke, jadi belum sembuh dong. Belum. Belum Sekarang, sembuh? belum. Apa yang lo alami? Oh banyak. Pertama, pup berceceran di rumah gue. Gue tinggalin sebentar ke warung, tiba-tiba pup itu banyak. Pup dari hewan? Dari Gak ada manusia? hewan. Nggak, maksudnya bentuk pup itu bentuk Kayak- pup apa? Kayak manusia, pup manusia. Manusia yang mencret. Iya. Waduh, bikin jorok dong. Coklat, kuning ada di sini. Lu lihat nggak? Oh, jangan bikin jorok. Apa ini? Kok jadi pup pula? Bener ada pup tiba-tiba. Lu kali ngompol. Enggak. Kok ngompol? Kan gue tinggal ke warung. Oh, lu Laki tinggal di gue warung. kerja. Rumah Gua tinggal- kosong. Rumah kosong. Ada musang mungkin. Enggak ada. Monyet. Enggak ada. Oh. Kucing enggak ada. Gue nggak miara kucing. Oke, itu terus. Nah, udah. Kan nyokap lu lebih keren dapat duit. Masa lu nggak dapat duit? Nah, Kok malah dapat pup pula? anehnya setelah gue nikah itu dapat pup. Jadi dia nggak mau gue nikah sama manusia. Oh. Sebelumnya diganggu. dapat apa? Sebelumnya itu gue dapat duit di selipan Al-Quran, di selipan baju, di selipan sendal, kayak gitu-gitu. Oh, dulu duit. Dulu duit. Duitnya berapa banyak? 100 selembar, 50 selembar, 50.000 selembar. selembar. Kok pelit kali? Ya nggak tahu. Ya kalau misalnya bahkan ada paranormal yang ngomong sama gue gini, kalau misalnya kamu nyetujuin omongan dia, kamu bisa aja ngelakuin pesugihan, dia bilang. Ya nggak mau lah gue. Artinya kapan mulai dapat duit itu? Kalau yang sebelum lu nikah? Dari gue lulus SMA. Dari lulus SMA, lo udah mualaf dong waktu itu? Iya, Mulai ya? Sejak lu mualaf itu dapat duit lo? dapat duit. Waduh. Terus? Benar gue dapat duit, tapi ya salah gue sih. Sebagiannya gue pakai. Iya. Sebagiannya gue pakai, gue jujur. Iya. Tapi Ya sebagiannya, kalau nggak lu pakai, udah lu tabung sekarang. tapi sebagiannya lagi gue kasih ke masjid. Kakek sih ke masjid, oke. Dan benar kata paranormal itu, ini adalah uang mahar yang diberikan oleh dia buat kamu. Jadi kamu itu miliknya. Miliknya. Pernah didatangi di mimpi? Secara langsung pernah. Secara langsung? Pernah. Berapa kali? Sering. Kalau misalnya gue lagi sedih, gue lagi selek sedikit sama suami gue. Datang dia? Datang. Datang di saat lu sendirian tapi? Di saat gue sendirian. Oh, kalau ada orang nggak ada? Kadang beberapa teman gue itu dihantuin sama dia. Waduh, nggak boleh dekat-dekat sama lu dong. Udahlah, cabut kita. Kalau orang yang jahat. Jadi gini, sialnya hidup gue itu, pertama, gue tahu aib buruk seseorang Dari? dari sorot matanya. Oh, lu lihat orang, lu bisa ngebaca bahwa ini orang punya niat jahat atau punya aib jahat gitu? Iya, Oh, bisa ya? gue bisa kayak gitu. Terus, Dan dari mana tahu itu karena benar? dibisikin, Dibisikin? Udah di cross check belum itu benar? dan itu benar. Dari mana tahu? Jadi tuh dia itu ngebisikin gue. Contoh, misalnya lu pakai susuk, misal, dia ngomong, Si orang itu pakai susuk. tuh orang pakai susuk Terus lu tanyain? di lidahnya. Nah, Terus nggak gue tanyain, hmm. terus dia bisikin lagi, itu orang istrinya ada 3. Kalau lu nggak percaya lu tanya. Gue tanya, bapak istrinya ada 3 ya? Kok Mbak tahu? Ini dibisikin kan nih? Gua gimana? Enggak sih. Waduh, enggak. Kayaknya positif aja gitu dia. Sama lu kayaknya positif aja gitu dia. Gak macem-macem. Gue penasaran. Terus itu lu di Rukia gagal semua. Gagal semua. Terus lu bilang ada yang meninggoy. Ada yang meninggoy. Meninggoy karena tua, kecelakaan, atau gara-gara lu? Gara-gara takdir Tuhan sih kalau gue positive thinking mah. Ya kan, memang semua yang bernyawa pasti Iya, akan meninggal. betul. Tapi setelah selang sebulan setelah ngobatin gue itu, dia tuh kayak apa sih? Kayak sakit-sakitan, terus rumahnya itu dihancurin. Dapurnya dihancurin. Bener-bener parah. Oh. Parah Oke. banget itu. 3 orang. 3 orang.
3 orang ustadz meninggal. Jadi suami lu kok nggak ada apa-apain? Nah, aneh ya, nggak tahu kenapa, mungkin karena suami gue tuh baal kali ya. Baal kali ya, gue juga Suaminya baal. gue juga nggak ngerti gitu kenapa dia tuh nggak kena gitu. Tapi jahatnya gue baru ngasih tahu suami gue sih Kapan? setelah gue nikah. Gue kasih tahu kayak gue ngejebak suami gue. Oh. Kalau misalnya gue ngomong duluan terus suami gue takut. Ada nggak yang dialami suami lu? Ada sih, pernah jatuh di kamar mandi, Ya normal dong kalau jatuh. kata dia keselengkat. Diselengkat gitu. Kata dia keselengkat. Oh. Terus? Gue nyeduh kopi, disuruh sama suami gue. Kata suami gue, udah taruh aja di dapur. Nah, gue balik dong ke ruang tengah, kayak nyetrika kayak gitu kan. Itu gue tinggal sebentar, laki gue di depan lagi benerin motor. Itu kopi itu habis. Waduh, Sama ampas-ampasnya itu main tuduh-tuduhan. kok kopi masih ada ampas? Kan kopi liong kan ampas. Oh, ada ampas di bawah. Iya kan? Oke. Itu habis sama ampas-ampasnya. Panas-panas, coba siapa yang minum sepanas itu sampai ampas-ampasnya juga. Waduh, sekali tuh. Sering banget kayak gitu, cuma udah kayak terbiasa. Cuma dia suami gue tuh takutnya kalau gue nginep di rumah emak gue, itu tuh kayak ada orang yang masak di dapur rumah gue Pas lu nggak ada. pas gue nggak ada. Pas lu nggak ada, rumah jadi kayak ada yang masak. Iya, kayak ada yang masak. Terus dia tuh kayak diliatin. Jadi tuh misalnya ini tempat tidur, ini lemari gue kan. Jadi laki gue tuh tidur kayak ada yang liatin di atas. Waduh, Kayak dipantau. kayak dipantau. Dan sosoknya tuh nyeremin banget. Jadi Nanti gondrong, baju putih, kaki kotor, pakai kolor, nggak ya? enggak, Oh, itu beda. beda. Itu beda ya? Mana Itu tahu beda. kan, lu kan domba yang hilang, didatangi, kembalilah Gua- anakku. Gue bukan domba yang hilang, Bang. Gue udah tersesat jauh banget. Enggak disuruh balik, gue Nggak udah disuruh jauh balik. banget. Ya kan biasa gitu kan, didatangi laki-laki gondrong, kan pakai jubah putih gitu, enggak ya? Enggak, gue domba yang tersesat jauh banget. Gue mengakui lo domba. Dulu ya, Gimana sih ini orang? Kok dia ngaku pula dia domba? dulu ya. Sekarang enggak. Oke. Terus itu jin ifrit. Ifrit. Biasa kan kalau yang rukia-rukia itu kan bisa ngelukis gitu, nggak? Bisa. Lukis wajah yang ikut. Nah lu. itu gue pengen banget tuh. Jadi siapapun yang bisa ngelukis, tolong lukis. Oke, bagi teman-teman yang nonton sini, mana tahu ada yang punya penglihatan, Tolong ya, lukis coba ya. lihat di belakangnya atau di atas kepalanya, ada yang ngikuti nggak? Ya, tolong lukis ya. Tolong dilukis. Terus dia ngirimin surat cinta. Astagfirullah. Beneran dia ngirimin surat cinta dan hurufnya tuh huruf gundul semua. Lu bisa baca nggak? Nggak bisa. Gak bisa. Aduh, huruf gundul guys. Gue gak bisa baca. Gimana cara dia ngasih surat cinta? Jadi gue tuh kan demen novel Khalil Gibran. Nggak tahu saya. Oke. Gue pokoknya demen banget karya Khalil Gibran tuh, gue demen banget. Jadi dia nyelipin apa sih? Nyelipin Kertas. surat. Hah. Dan itu model kertasnya itu model lama. Masih ada sekarang barangnya? Kuning banget. Itu ada. Satu surat gue simpen. Oh, artinya banyak? Banyak, tapi gue bakar. Setiap itu gue bakar. Setiap itu gue bakar. Ini lu simpan? Ini satu gue simpen. Oke. Dan gue tanya dong artinya ke orang yang bisa baca, ya. baca huruf gundul. Dan itu so sweet banget. Cuman tuh? Jadi kata orang penerjemah bahasa Arab itu ya kan, dia memang lulusan Kairo kan. Dia ngasih tahu bahwa jin itu mengatakan kalau dia tuh terbuat dari api abadi. Ya kan, dia akan ngelakuin apapun demi gua. Jadi kalau misalnya ada orang yang memisahkan Berniat jahat, itu bakalan bakal dicelakai dia. bakalan dicelakain Oke. sama dia. Artinya lu punya kodam lah, kasarnya kan gitu. Aing mau. Kalau Naruto kan ada kodam musang, ini ada kodam jin ifrit. Mungkin. Oke. Udah terlanjur ngikut lu nih. Terlanjur ngikut lu Oh, kan. udah telanjur Oke. ini.
Kenapa nggak lu suruh kerja aja nyari duit dulu? Enggak, gue nggak mau ngelakuin karena dia tuh sistemnya tuh gini. Kalau gue kan sekarang kan Islam. Tunggu, ini kita agak bingung ya. Ini harusnya genre misteri kok jadi bercanda ini. Iya, biarin aja nggak apa-apa biar terbawa suasana. Oke. Jadi gue kan Islam sekarang ya kan. Jadi gue meyakini bahwa apa yang goib itu Ada, wajib. wajib itu gue yakini. Dan gue mempercayai bahwa dia itu ada. Tapi kalau gue melakukan kayak permintaan gitu ke dia bakal minta balik gue. Gue nggak mau. Ya take and give lah, Gue nggak mau. normal. Gue nggak mau. Lu udah pernah ambil uangnya? Ya, tapi kan gue nggak mau. Oke. Tapi gue nggak mau. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Gue nggak mau. Nggak mau. Gue nggak mau ngakuin Tapi kayak lu gitu. kan banyak cobaan hidup nih. Mungkin dari dia tuh sengaja supaya lu miskin, supaya lu susah, supaya mau nggak mau berserah sama dia, minta tolong sama Ya dia. mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi gue nggak mau. Gue nggak mau minta ke dia. Oke. Sekarang gue balik nih. Lu kan cerita tuh kemarin curhat, hidup lu susah gini-gini. Ada hubungan nggak mungkin dari dia yang buat? Gue sih selalu berpositif thinking, ini adalah ujian dari Allah. Lu positif thinking ini ujian Allah, bukan karena digangguin sama Bukan dia. karena dia. Gue selalu berpositif thinking sama Allah kayak gitu. Bahkan gue sampai bilang gini ke Allah ya kan, ya Allah, kalau memang ujian hidup gue ini adalah menghadirkan dia di dalam hidup gue, karena Allah, ibaratnya karena Allah yang nyuruh, gue ikhlas. Seikhlas itu gue sekarang, gue ikhlas. Seikhlas itu. Seikhlas itu gue sekarang. Oke, jadi semua yang rukia lu angkat tangan. Angkat tangan. Bahkan ustadz ternama ayo pun angkat tangan. Siapa namanya? Gue gak berani nyebut. Waduh, nggak berani nyebut. Angkat tangan, dia tidak mau. Oke. Yang ngomong suruh harus ke Mekah siapa? Ada. Ada Ustadz yang ngomong harus ke Mekah Harus ke Mekah. supaya bisa dicabut ini. Iya, tapi dengan syarat kalau ke Mekah gue harus didampingi. Ya wajar lah. Kalau nggak Minimal. didampingi saudara ya kan ada dari turnya juga kan ada orang lain. Enggak, buat diri gue sendiri turnya beda lagi. Harus ada yang ngedampingin gue. Minimal 3 orang. Tadi 2, ini kok jadi 3? Ya kan 2 sama suami gue. Oh. Tambah lagi 1. Maksudnya yang bisa netralin tubuh gue. Gue takut kan tiba-tiba gue di sana gue ngereok. Kan gue Nggak apa-apa dipukulin rame-rame kan rame orang. janganlah. Janganlah. Itu orang-orang tuh takutnya gitu. Mengkhawatirkan Nyawa. keadaan gue di sana. Oh, kalau pakai Quran tepuk kepala lu udah nggak mempan nih? Dia lebih kenal Al-Quran dibandingkan gue. Waduh, gawat ini. Bener. Gue pernah baca ayat kursi ya kan. Dia lanjutin. Astagfirullah. Dilanjutin sama dia. Dibisik sama lu? Dia bisikin gue. Terus gue baca Al-Quran. Dibenerin sama dia. Tajwidnya. Lu bayangin. Sekeren apa dia. Wah, terpesona kamu? Enggak sih, enggak terpesona. Cuma kok sampai hatam tajwid gitu. Waduh, nanti ini gimana ini ya? Nanti kalau OTN nonton, wah itu jinnya dibilang jin Islam lagi. Kacau ini. Enggak, itu bukan jin Islam, itu ifrit. Karena menurut keyakinan gue sekarang, yang namanya ifrit itu dulu memang ada sebelum Nabi Adam dan Hawa. Iya, Dia memang ada. jin memang sebelum Nabi Adam udah ada di dunia ini gitu. Tapi dia patuh sama pas kerajaan Solomon. Oke. Dia menceritakan itu. Oh, dia cerita. Iya. Apa dia ceritain? Jadi pas proses ruqyah gua, jadi orang lain itu yang kesurupan, bukan gua. Orang lain kesurupan. Padahal gua menanti gua doang yang kesurupan, gua pengen dia ngerasain. Loh, kesurupan nggak bisa dirasain dong. Tiba-tiba udah bangun aja gitu. Enggak, gua pengen banget coba dong. Masukin gua gitu. Ternyata orang lain yang Terus? ngalamin, bukan gua. Jadi dia nggak mau ngerasukin tubuh gua, maunya ngerasukin orang Oh, lain. artinya dia cuma nempel di belakang lu doang. Iya. Akhirnya orang lain itu kesurupan kan. Dan dia ngaku kalau dia dari kerajaan Sulaiman itu. Apa yang dia lakukan dulu? Apanya? Ngapain aja dia? Jadi raja dia. Jadi raja. Jadi raja memerintah. Memerintah. Jadi bangsa jin itu punya kayak struktur wilayah kata dia. Jadi bagian lembah, gunung, hutan dia megang.
Seluruh dunia atau cuman wilayah tertentu? Seluruh dunia jin dia yang megang. Oke. Dan itu kekuatannya tuh besar banget. Orang itu kesurupan tuh. Wah, ih bener-bener gue tuh takut banget SD tuh. Ya Allah, ngalamin itu Waktu SD. waktu SD. Oke. Nah, waktu itu juga pas gue umur 20 tahun, gue diruqyah lagi kan. Dan itu sama. Bahkan lebih parah. Apa dibilang? Meja jati Hmm. yang ada kacanya. Hmm. Orang itu kesurupan. Dak, pecah jadi dua. Untung kaca doang, meja nggak ya? Mejanya jadi dua. Meja jadi dua, Jadi meja ada kaca. Dak, belah dua. belah dua. Ganti rugi dong. Kan dia yang kesurupan bukan gue. Yang kesurupan yang punya, Ustadznya ustadznya. Waduh, ustadznya disuruh ganti rugi nggak sama yang punya meja? kayak nggak tahu deh itu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Itu mahal soalnya kan. Mahal ini lebih mahal itu sih dibandingkan ini. Ya pastilah. Ini kalau lu pecahin sekarang juga, Ganti gue terpaksa harus ganti rugi. Jangan lu pecahin. Makanya itu udah akhirnya ya gue berharap sih perjanjian leluhur ini tuh putusnya di gua, jangan sampai anak gua tuh nanti ngalamin. Oh, Gue cuma bisa ceritain sampai sini ya, soalnya biar yang nonton pada penasaran. Ini filmnya nih bakalan tayang seperti apa ya? oke. Tapi nyokap lu, nenek lu, yang lain-lain nggak pernah ada gituan. Jadi yang namanya Jidah Maryam itu adalah Sarifah. Oke, dia adalah Sarifah. Dia adalah Sarifah, keturunan Rasulullah. Ya, keturunan Habaib lah kalau Sarifah. Dan gua nggak tahu dia ngelakuin perjanjian apa sama dia, sama si Ifrit itu. Oh, dia yang memulai. Kayaknya sih dia, feeling gua kayaknya dia. Soalnya di dalam surat yang gua temuin itu, yang terakhir itu yang gua temuin itu yang masih gua simpen. Kalau yang lama-lama udah gua bakar, dia tuh pernah ngomong, kamu itu wanita yang mirip sekali aku temuin dahulu, dia bilang gitu. Loh, tapi muka lu nggak ada Arabnya. Karena dari pihak perempuan. Kalau dari pihak laki-laki biasanya turun Arab itu bakalan Ya, kelihatan jelas karena kuat tuh kalau dari laki-laki. Kalau dari perempuan enggak, dia bakalan terputus. Perempuan Arab menikah sama orang pribumi, itu wajahnya itu anak-anaknya tuh nggak bakal ada Arab-Arabnya. Dikit ada mungkin. Ada dikit, tapi kan udah nikah lagi sama orang pribumi lain, campuran. Ya, soalnya Itu ketutup. aku punya saudara nikah sama Arab. Anaknya jadi mirip orang Turki. mirip mirip orang Turki. Rambutnya jadi bapaknya Arab keriting. kan? Enggak, bapaknya Chinese. Nah, kalau misalnya dia nikah lagi sama orang pribumi, habis keturunan Arabnya. Ya, anaknya malah lebih mirip orang-orang Turki, gue bilang. Loh, ini kok jadi melenceng nih, gue bilang kan. Karena anaknya lucu, matanya gede, hidungnya mancung, rambutnya keriting gitu. Jadinya kayak orang-orang Turki. Tapi rambut gue keriting Oh, rambut lo keriting? dan pirang Oh. dari kecil. Dan keluarga gue itu pirang semua rambutnya. Tapi hidungnya enggak. Hidungnya enggak? Oke. Ini cukup menarik nih. Terus Jennifer ini ada sering ngobrol nggak sama lu atau cuman kalau ada yang gangguin doang? Ngobrol sama gue iya, ngobrol sama teman gue juga iya. Teman lu diobrolin apa? Dimimpiin. Mimpinya apa? Jadi gue nggak tahu kenapa ya akhir-akhir ini tuh baru-baru ini temen gue itu kayak mimpinya tuh berbarengan. Jadi gue punya 4 temen. Oke. Mereka tuh mimpinya tuh berbarengan. Mimpi yang sama. Jadi mereka, gue mimpi duluan, tapi gue nggak ceritain ke mereka. Ya pastilah, ngapain juga kita ceritain mimpi kita. Terus ternyata seminggu kemudian mereka tuh mimpinya sama kayak gue. Mereka cerita. Gue ngimpi loh, kita lagi ngumpul bareng nih kayak gini nih. Gue kemarin mimpi lu loh. Gue juga ngimpi lu loh, dia bilang gitu. Gue juga sama loh. Apa mimpi ya? Mimpi apaan nih? Terus coba lu mimpi apaan tentang gue? Iya, gue ngimpi lu dirangkul sama orang Arab, dia bilang gitu. Gue juga mimpi sama loh, dia bilang gitu. Lah, lu sama loh, dia bilang gitu. Gue kan bingung kayak anjing, kok 4-4-nya kok sama? Waduh, artinya saya besok akan menghubungi kamu dan mengatakan, aku mimpi loh setelah ketemu sama lu. Terus itu mimpi yang pertama. Terus mimpi yang kedua apa?
Sebenarnya mereka duluan sih yang ngimpi, bukan gua. Kalau yang ini, Iya. yang satu lagi nih. 3 orang teman gua. Jadi gua tuh di dalam mimpinya mereka tuh gua tuh dikelilingin bulan ada 9, tau nggak? Oke. Nah, selang seminggu gua ngimpi hal itu. Hmm. Dan gua yang mulai duluan ke mereka. Gua kemarin malam ngimpi bulan ngitarin gua ada 9 loh. Ada Kayak 9 bulan. Iya, kayak nari-nari ngelilingin gue gitu, tau kan? Terus kata mereka, gue juga ngimpi sama loh. Dia bilang gitu. Enggak, bulan ngitari kita itu bukan bulan dong, kelereng ngitari kita. Kan bulan gede. Bulan. Di dalam mimpi gue tuh bulan. Ya, bulan kan besar, gimana sih? Iya, gue ngimpi beneran bulan itu. Bulan 9. 9 Oke, ngitari lu. mengitari gue. Ukuran bulannya lebih gede atau lu? Gede bulannya. Oke. Gue bingung. Gue cerita duluan. Ini yang mimpi kedua nih, gue ceritain duluan. Terus kata teman gue apa? Gue ngimpi yang sama kayak lu seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Makin bingung gak tuh? Terus jangankan hal itu. Apa maknanya? Dan gue nggak tahu maknanya itu apa-apa sekarang. Oke, kita coba lihat ramalan togel untuk lihat mimpi. Apa ya? Dan gue nggak tahu itu apa maknanya. Dan lo tahu nggak yang lebih parah apa? Gue semenjak kejadian ini ada 2 Maryam di kerjaan gue. Yang satu di kerjaan. Yang satu Maryam tidak ada kakinya, yang satu Maryam ini. Maryam tidak ada kaki. Ini orang kan, manusia kan? Enggak. Lah, Yang nyerupain gue. di mana lu ketemu? Jadi kan gue kan shift malam, gue lagi keluar. Lu kerja sih malam. Iya. Gue lagi istirahat keluar, gue lagi beli makan. Terus Maryam yang nyerupain gue ini di kamar mandi. Dari mana lu tahu Temen gue. itu Maryam? Itu CCTV. Tunggu. Ini Maryam manusia? Enggak. Jadi dari mana lu tahu ada sosok ini? Diceritain sama temen gue. Temen gue ngeliat. Teman lu, ini kita mulai dari awal deh. Iya. Oke. Lu masuk si malam. Terus? Gue lagi keluar beli makan. Oke. Gue nggak ke kamar mandi. Oke. Nah teman gue ke kamar mandi. Teman lu ke kamar mandi. Dan ngeliat kata teman gue itu ada gue di situ. Oh, karena bentuknya sama kayak lu. Iya. Cuman Mukanya sama kayak gue, tapi dia nggak ngeliat kaki gue. Dan wajahnya gue tuh pucet kata dia. wajah pucat nggak ada kaki. Nah, gue pikir dia bohong dong. Nggak lihat ke bawah kali? Nggak, dia nggak lihat ke bawah karena dia takut ngeliat muka gue saking pucetnya itu. Nah, akhirnya udah kayak gitu, gue takut dia bohong dong. Gue nggak percaya. Kata temen gue, coba lu lihat CCTV. Pas lihat CCTV, anjir, kok gue di situ, kok nggak ada kakinya? Gue kaget sendiri. Ada videonya? Ada di perusahaan gue. Oh, artinya kita harus pasang CCTV di rumah lu juga? Kan sering ada tai tuh. Lu nggak pasang CCTV di rumah lu? Gue pernah pasang CCTV di rumah gue. Cuma gue takut, gue copot. Gue takut. Rugi dong? Ya, dibilang rugi ya rugi, tapi daripada gue takut. Oke, gue yang pasang deh kalau gitu. Lu nggak usah lihat, kan online CCTV-nya. Terus lo mantau gue. Janganlah. Ada Ya, suami gue juga. Ya kan di ruang tamu aja gitu kan. Gue lihat loh ada tai tiba-tiba lucu ini. Gue sering banget tuh dijulukin sama orang-orang tuh tulang wangi, si lidah pahit. Kenapa? Karena memang dari kecil. Apa itu? Aku nggak pernah dengar. Tulang wangi itu maksudnya apa? Tulang wangi tuh jadi orang yang disukain. Tulang Sama wangi sama? si pahit lidah. Tapi yang disukai cuma satu. Satu. Nah, terus? Jadi tuh dia tuh kayak raja gitu. Tulang wangi dalam konteks budaya Jawa merujuk pada seorang individu yang lahir pada weton. Perhitungan hari lahir dan pasaran tertentu yang diyakini memiliki aura energi spiritual yang kuat dan menarik. Oke? Sama Menarik. si pahit lidah. Makhluk goib. Tapi kan cuma jin ifrit ini, jin yang lain nggak mau nempel. Justru karena gue disukain sama dia, semua makhluk itu takut sama gue. Semua makhluk? Iya. Oh, boleh nih kita jalan-jalan ke kuburan. Ayo. Gue berani uji nyali. Nggak, jadi gini. Lu tahu Luga kan? Apanya? Luga Tambunan Iya, yang ikut si debat Luga. yang ngaku nabi. Iya, Tahu kan? tahu. Tahu. Jadi berkali-kali itu aku sama Luga tuh sering gangguin dia dan cuman sekali dia mau ikut sama kami ke kuburan. Terus?
Kan dia selalu bacot punya mukjizat lah, bisa beginilah, bisa begitu. Aku ajak dia ke kuburan sama Bang Aang, ya udah gue bilang, Ayo. lu ke kiri, Bang Aang ke kanan, gua tengah. Gue bilang gua rekamin kan. Nempel gua terus dia. Nempel gua terus. Gak berani. Jadi itu Nabi bacot lah ya, Nabi bacot. Cuman kan lumayan kalau lu gini-gini. Artinya bakat lu kan bisa lu pakai nih. Sekarang kan banyak yang bikin YouTube pergi ke tempat-tempat angker. Ya, kenapa nggak lu pakai untuk itu? Gue mager. Oh, lu Dan gak ada mager? yang ngajakin gue. Oh, Padahal gue mau, ayo, gas. ya kan banyak tempat-tempat seram yang bisa dieksploitasi. Ya mana tahu kan tiba-tiba jinnya bilang, oh di situ ada kakek gayung, di sebelah kanan ada nenek apa kuda lumping gitu. Bisa nggak gitu? Gue sebenarnya gini, menurut pandangan gue itu nggak kayak orang-orang lain gitu. Jadi kayak gue tuh ngelihatnya tuh sosok bener-bener aslinya yang menakutkan. Oh lu bisa lihat? Nggak tahu kenapa, gara-gara digangguin ini. Gara-gara digangguin lu bisa lihat nih? Iya, Dari tadi ke sini ada yang lu lihat nggak? nggak ada sih. Oh tapi kita dari kota tua loh, kota tua masa nggak ada gitu jadul? Nggak ada sih, Nggak ada penampakan? nggak ada. Oh, Biasa aja. Kalau mereka itu, jamnya mereka itu abis maghrib baru muncul baru muncul. Dan pulangnya mereka itu adalah sebelum azan subuh subuh, ya. itu. Kalau siang mana mungkin dia menampakkan diri. Siang mungkin. Nggak Tapi di mungkin. film-film siang ada juga penampakan. Nah itu wajib di ituin tuh mental illness-nya tuh. Ya kan kalau biasa kan kayak indigo-indigo tuh kan siang juga ada, mau pagi, mau apa juga ada gitu. Enggak ada sih. Ada jamnya, shift-nya. Iya. Menarik. Dan soalnya tuh si Ifrit itu bilang ke gua kalau pasukan saya itu muncul pas malam. Hmm. Pas kalian tertidur kami bangun. Habis maghrib belum tidur dong kita. Kan ada yang tertidur. Oke. Siapa tuh habis maghrib udah tidur? Ya Cepat paling kali. anak-anak. Oke. Kita berpositif thinking aja. Pokoknya kalian tertidur tuh kami bangun. Ngapain kalian? Ya nggak tahu, namanya juga. Ya lu tanyain dong gimana sih lu jadi raja yang bener deh. Gitu. Gue males. Soalnya kenapa? Gue kalau misalnya itu jujur ya, gue memang berteman sama dia. Tapi gue nggak mau menduakan Tuhan gue nggak mau. Ini kan bukan menduakan, Nyong. Coba nanya-nanya, interview, podcast. Tapi gue nggak mau. Itu jatuhnya musyrik. Jatuhnya musyrik. Gue nggak mau. Oke. Gue nggak mau mendalami apa yang harus gue lakuin sama dia. Gue nggak mau. Bisa jadi yang jadi paranormal, yang aneh-aneh mau. itu gara-gara itu ya. Mungkin Iya. mereka menggunakan yang ada di belakang dia itu untuk hal-hal supernatural gitu. Iya, gue nggak mau. Gue nggak mau menduakan Tuhan gue. Oke. Nah, ini yang seru nih. Pendeta bisa menyembuhkan, bisa kesaktian. Pernah nggak lu nanya sama Jin Ifrit nih, itu benaran nggak sih? Awalnya gini. Gue tipikal orang yang gue nggak mau cerita duluan. Gue mau ngedenger orang itu bercerita kalau emang dia tahu. Iya. Dan akhirnya coba kayak contoh nih, misalnya lu pendeta ya kan. Gue ngalamin gangguan nih. Lu bisa tahu nggak? Terus lu ngomong, lu begini. Tapi terkadang ada pendeta yang salah. Oke. Dan gue cuma ketawa. Tapi ada pendeta yang ngomong, ini bukan sembarangan iblis, dia bilang gitu. Bilangin lu. Bilang ke gue, Oke. ini bukan sembarangan iblis, dia bilang. Siapa namanya? Gue nanya. Namanya ini. Dia masih satu persaudaraan sama Lucifer atau Azazil. Di situ gue kaget kayak, anjay, dia kok bisa tahu? Terus? Nah akhirnya dikasih tuh air sama dia, enggak mempan. Didoain dalam nama Yesus gitu. Enggak mempan. Malah kata pendeta itu, ada salah satu pendeta, dia tuh mimpi. Jadi dia tuh didatengin sama sosok ini. Dan malah dibacain ayat-ayat Bible Perjanjian Lama. Waduh. Malah dia dibacain. Iya. Artinya Di dalam Jin mimpinya dia. Ifrit lu ini bisa Quran, bisa Bible, Bisa Talmud. bisa Talmud juga. Lo bayangin, dia hatam semua kisah Israiliyat. Israel. Dia paham banget.
Bisa Jadi dipakai dong. gue jujur ya, gue tuh nggak demen sejarah. Oke. Gue nggak demen itu, tapi semenjak gue diteror sama dia, gue demen sejarah dan gue cari referensi sejarah itu Hmm. dan oh ternyata ada ya Hmm. itu. Lu kan gini, salah satu yang membuat kita paling penasaran itu adalah Tuhan yang benar. Pernah nggak lu tanya sama dia agama yang benar jadi Pernah gue tanya. tentang agama yang paling benar? Kan, Ini jujur ya. ini jujur, Kenapa gua suka misteri? ya. Gua termasuk sih. Itulah gua termasuk yang kalau ada tempat-tempat angker, orang bilang ada penampakan, gua datangi. Heeh. Terutama dulu, kalau sekarang udah malas gua karena malasnya kalau Medan gua datangi. Malah gua sangat pingin ketemu. Kalau memang ada hantu itu, gue pingin ketemu, gue mau nanya hidup lu gimana, Tuhan lu gimana, sebab Tuhan yang benar tuh siapa? Gue pingin tahu aja gitu. Lu nanya nggak? Gue nanya. Terus? Pernah waktu itu gue habis sholat tahajud. Gue sholat witir, gue sholat istihoroh, ya kan. Gue minta ampun dulu sama Allah, gue sholat tobat. Habis itu gue zikir tuh, terus gue bilang sama Allah, ya Allah, kasih tahu dia, si Dimriat bin Fulan. Saya mau nanya, dia beriman atau enggak? Itu pertama. Dan setelah itu, gue dimimpiin. Ini demi Allah, merinding lagi gue. Gue dimimpiin, dan di dalam mimpi itu gue sempet nanya, kayak, lu beriman nggak? Dia bilang enggak. Jin ini? Iya. Dia nggak beriman? Dia bilang la. Tidak. Artinya tidak. Terus gue nanya lagi, saya Islam. Tapi gue ngomong pakai bahasa gue dan gue nggak tahu bahasa dia tuh apa. Tapi di dalam mimpi gue tuh, jadi kayak gue tuh tahu gitu apa maksud dia gitu, biarpun gue nggak ngerti nggak bahasanya. ngomong tapi kayak ditanamkan tiba-tiba jadi tahu gitu. Iya, gue anehnya Ya, gitu. cara sistemnya kayak gitu. Nah udah kayak gitu, di dalam mimpi gue itu, gue nanya, lu nggak beriman, tapi Tuhan mana? Yang benar. Tuhan mana yang jadi patokan lu? Bukan yang benar ya, gue bilang Tuhan mana yang jadi patokan lu? Tau nggak dia ngomong apa? Apa? Allahi. Oke. Allahi. Terus? Al-Qados. Artinya apa? Allahku yang maha suci. Iya. Al-Qados itu kan bahasa Yahudi kan. Iya. Al-Qudus berarti yang maha suci kan. Allahi kan Allah. Satu-satunya ya kan. Nah itu. Jadi nggak nanya dia, lu fix masuk neraka? Gue nggak nanya, gue cuma itu doang. Dan itu gue langsung bangun di jam 3 pagi, dan itu langsung keringet gue tuh ngegobios. Dan laki gue nanya, lah kok lu keringetan? Lu ngimpi apa semalam? Ya gue ceritain kan. Lu keringetan kan jam 3. Suami lu kan belum bangun. Gue bangunin suami gue karena gue udah bener-bener merinding, gimana sih? Oke. Kayak kebangun aja gitu. Gue kan tidur dari jam 12. Gue gara-gara mimpi itu ya kan. Tapi mimpi itu tuh cepet banget, ngerti gak sih maksudnya? Oke, iya tahu. Di dalam mimpi itu lama, tapi ya di dunia bisa jadi bentar. Iya, cepet banget. Iya, itu gue sering juga. Gue mimpi panjang lebar, tiba-tiba lo baru setengah jam rupanya. Iya, itu. Makanya itu akhirnya pas gue bangun, gue nggak bisa tidur lagi tuh sampai subuh ya kan. Gue masih mikirin kan, oh dia ternyata nggak beriman, ya kan. Tapi dia mengakui patokan Tuhannya tuh Allahi Al-Qados, dia bilang gitu kan. Dan gue nanya sama Ustadz sekitar gue kan, ternyata Allah itu Allah. Oke. Al-Qados itu bahasa Yahudi, artinya tuh yang maha suci, Al-Qudus. Oke. Jadi ya udah gue perpatokan, oh jadi benar dong yang selama ini gue sembah dia dong. Bahkan sesosok jin aja dia mengakui. Dan dia pernah ngomong. Lu nggak pernah nanya Yesus? Gue pernah nanya. Di dalam zikir gue, ya kan? Di dalam zikir gue, kan gue buka surat Maryam. Oke. Yang di situ ada bacaannya,
ini Abdullah ya kan, Iya. saya ini hamba Allah ya kan. Terus gue dalam hati nih, gue nggak nanya sama dia, gue cuma dalam hati, Isa ini siapa? Isa ini siapa? Di dalam hati doang. Iya. Terus dibisikin, Putra Maryam, dia bilang gitu. Putra saya. Oh bukan ya? Bukan Putra Maryam, dia, Oh, dia, iya. dia bilang kayak gitu. Terus gue langsung kayak, oh ya udah, makasih. Gue langsung tutup Al-Quran, sadaqallahul-azim. Gue langsung keluar karena gue takut. Gue masih suka takut, biarpun gue udah berdamai, gue masih suka takut karena soalnya gini kok, kalau memang dia ada wujudnya, gue nggak akan takut lagi. Dia nggak berwujud kok. Loh dia nggak berwujud, tapi yang lain lu bisa lihat penglihatan kayak seram-seram. Justru yang paling gue takutin itu yang nggak berwujud itu. Cuman dia doang. Cuma dia doang. Yang lain nggak ada. Yang lain nggak ada. Dia tuh nggak berwujud. Bagus dong. Lebih netral. Justru lebih serem itu kok. Kenapa yang nggak berwujud yang ditakuti? Yang berwujud ngeri-ngeri dong yang bikin. Gue takutnya itu yang nggak berwujud karena dia bisa menyerap di darah, dia bisa menyerap di tubuh, ya kan? Dia bisa menyerap energi gue. Buktinya lu masih hidup aman-aman kok, tenang aja. Sehat. Ya tapi lu belum tahu aja gue ngimpinya gimana. Kan lu masih bisa ketawa, masih bisa Oh, gue jalanin, santai gitu. gue jalanin hari gue dengan ketawa kok. Iya, karena kalau enggak kan yang ngerusak itu kan orangnya jadi nggak bisa tidur, Betul. kantong matanya tebal, stres gitu. Ini kan enggak. Kata siapa gue nggak bisa tidur, gue nggak bisa kata siapa gue nyenyak tidur tuh, gue nggak bisa tidur kok. Gue sering ketindihan. Ketindihan. Iya, kayak sleep paralysis kayak gitu. Iya, sleep paralysis kalau medisnya kan. Iya. Dan itu apa yang lu rasain, ditindih dia, bukan? Enggak, jadi gue ngelihat dia berjalan-jalan, tapi gue nggak bisa bangun dari tidur gue. Anjay, dia jalan-jalan tapi nggak ada bentuk. Nggak ada bentuk, jadi kayak bayangan hitam aja. Bayangan hitam lewat gitu. Iya lewat, dan dia ngeliat gue. Dan gue tahu itu sorot matanya tuh dia. Ada matanya. Tapi gue nggak bisa bangun. Gue pengen ngasih tahu suami gue yang lagi tidur ya kan. Udah gini-gini nggak bisa. Oke. Dan kenapa lu dulu nggak pernah nanya, hanya gara-gara perjanjian tuh ada cara nggak membatalin? Masa nggak nanya dia aja, ini gimana sih supaya kita udah pisah gitu? Gue pengen nanya di umroh di Mekah. Gue pengen nanya di sana. Kan katanya kan kalau di Mekah itu kan bisa nasab kan, bisa tahu nasab kan. Bisa ya? Katanya ada tempat di sana yang tahu nasab kita siapa, ya kan? Gue pengen nanya di sana. Di mana? Di tempat nasab itu. Di orang yang ahli kiai yang di sana, yang di Mekah itu. Di Mekah ada gituan ya? Aku aja nggak tahu. Ada. Dan gue pengen berharap banget gue bisa di ruqyah di sana. Berharap banget. Bener-bener berharap banget. Biar dia tuh lepas gitu. Biar gue tahu maksud dia tuh apa. Nanti dia lepas pindah orang lain, kasihan orang lain dong. Nggak apa-apa, yang penting jangan gue. Yang penting jangan gue nggak mau. Sama kayak QB-nya Naruto kan. Kalau bukan Naruto ya ke orang lain, kasihan orang lain. Gue nggak mau. Titik gue nggak mau. Gitu. Gue pengen normal. Seperti orang lain. Tapi nggak ada bujukan-bujukan dari dia supaya menerima mahar yang dia berikan? Nggak ada sih. Nggak ada. Dia nggak ada upaya-upaya tertentu, misalnya bilang, terimalah bantuanku gitu. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Dia nggak ngomong apa-apa. Kenapa dia nggak ngomong? Kalau dia memang begitu pingin sama lu kan, artinya kan secepat mungkin harusnya. Karena dari surat itu aja dia udah bilang kalau emang dia setulusnya sama gue. Tulus. Iya. Dia cinta gitu. Lah, gimana ya? Gue bingung. Lu kan waktu dari bocil dia udah suka. Dari bayi. Bener-bener manipulatif banget dia, dan gue sampai bingung kalau dia berbentuk orang udah gue jambak dia dari kapan tahu. Karena dia nggak berwujud aja. Jadi gue bingung maunya dia tuh apa. Di dalam surat dia begitu, tapi dia nggak gangguin gue. Nggak tahu maunya dia tuh apa. Oke, selesai genre misterinya. Kita balik lagi yang kehidupan. Hidup lu sejak mualaf menurut lu bahagia atau susah, sengsara, pusing dan sebagainya? Bahagia. Bahagia. Artinya nggak ada cobaan. Atau cobaannya gara-gara, gue bingung kalau mualaf kan rata-rata kalau cobaannya ya karena dia mualaf. Kalau lu kan banyak cobaannya. Kemungkinannya bisa jadi ya gara-gara jin itu gitu kan? Banyak cobaannya. Tapi gue
ya udahlah ikhlas aja lah kalau sama Allah. Ikhlas. Yang penting masih hidup. Yang penting masih hidup, masih cobain ayam geprek. Cobain ayam geprek. Ini anak berapa sekarang? Keguguran 2 kali. Astagfirullah. Belum ada anak lagi. Keguguran. Kok bisa? Karena medis. Karena diganggu nggak sama jin itu nggak? Ada juga penyebabnya kayak gitu, tapi gue percaya medis. Oh, kalau dimistikan jadinya itu. Mm-mm. Jadi seolah-olah diambil anaknya, padahal mah gue tahu itu medis. Kenapa? Karena lu lasa. Gue ngerasa karena kalau non medisnya tuh dia tuh nggak suka kalau gue punya anak keturunan, apalagi laki-laki, Oke. dia nggak suka. Lah gimana tahu anaknya laki atau perempuan kalau masih usia janin 5 segitu? bulan coy, udah tahu. 5 bulan udah tahu. Itu laki-laki. Ya kalau 5 bulan udah pasti tahu. Laki. Laki-laki Terus nggak suka dia. nggak suka. Waduh, bakal gitu terus dong. Ya bakalan seperti itu terus. Itulah kenapa lu ngebet pingin ke umroh. Pengen umroh, gue ngebet, gue pengen ke sono, gue pengen ngadu, gue pengen nangis. Sebanjir-banjirnya air mata gue di sana. Oke. Ini belum ada Apanya? yang rencana ke sana dari diri sendiri atau yang nawari? Belum ada. Gue berharap sih orang yang baik sama gue, atau kalau misalnya memang nggak ada orang baik yang mengizinkan gue ke sana, gue pengen dengan usaha gue sendiri. Lu kan udah diundang podcast banyak nih. Masa nggak ada yang tergerak gitu? Belum ada. Udah sejak kapan lu diundang podcast nih? Yang di misteri-misteri? Gue lupa 2000 berapa ya? Baru-baru? 2018 atau 2019 Oh itu baru mulai? baru mulai. Diundang untuk kesaksian misteri-misteri? Iya. Harusnya ada banyak dong yang dengar kesaksian lu ini. Iya, cuma belum ada yang tergerak. Ya mungkin ada yang percaya, ada yang nggak percaya kan? Ya itu sih hak orang lain ya, mau percaya atau enggak ya. Tapi kalau dia mengalami hal yang serupa sama kayak gue, pasti dia paham kok. Iya, karena yang ginian yang namanya goib ini kan nggak semua orang bisa percaya gitu ya. Betul. Apalagi yang nggak pernah ngerasain gitu. Betul. Yang lebih ke arah sains, dia makin ya goib itu ada gitu kan. Tapi nggak kayak gitu gitu. Ada orang gitu nganggapnya. Tapi gue pengen cerita sama lu satu hal nih sebelum Nggak sama gue dong, sama semua nih ya jadi. semuanya ya kan. Gue pengen ngomong gini. Pernah ada satu orang kakinya tuh nggak bisa gerak, Tapi ada kaki. lumpuh, Oke. tapi ada kaki lumpuh. Terus? Udah diobatin, udah diterapi, nggak bisa jalan. Ya iya namanya lumpuh. Nah udah kayak gitu, dia malah datang ke gua. Kok bisa? Gue bingung. Di situ Lu kan gua nggak buka bingung. praktek. Gua nggak buka praktek, tiba-tiba datang ke gua. Dan ini Datang ke rumah. datang ke rumah. Kok bisa tahu rumah lu? Makanya gue bingung kenapa dia bisa tahu rumah gue. Siapa yang ngasih tahu? Gue juga nggak tahu. Oke. Nggak, dia ngetok pintu gitu. Dia ketok pintu. Nah, terus? Mbak, tolongin mbak, anak saya gini. Aduh, saya bukan dukun. Itu murni jawaban dari gue ya kan. Tolongin mbak, tapi ada yang nyaranin buat ketemu mbak. Dia bilang gitu kan. Aduh gimana ya? Gue juga bingung gitu. Terus? Apa yang sakit ini? Kaki anak saya lumpuh. Aduh berobat aja ke rumah sakit. Nggak bisa, udah berobat udah 4 tahun dia bilang. Coba dong sama mbak. Kan gue bingung ya. Nggak tahu ini kayaknya mukjizat dari Allah ya kan. Gue bilang ya Allah, gue nggak tahu, gue bukan apa-apa, gue hanya hamba biasa. Dia minta tolong sama gue dan gue nggak tahu ini benar-benar nggak sesuai sama rencana gue ya Allah. Gimana ya? Akhirnya gue suruh rendemin dia pakai air hangat, terus dikasih garam. Gue nggak tahu udah tuh, gue asal nyebut aja ya Allah, gue baca Bismillah, gue baca apa gitu, surat-surat pendek. Dan tahu nggak besoknya dia bisa jalan, qadarullah. Terus? Dan aneh aja gitu. Gue juga aneh, orang tuanya dia juga aneh. Setelah itu nggak ada? Setelah itu Yang lain datang atau lu buka praktek? enggak, gue nggak terima lagi. Ya bagi teman-teman yang lumpuh silahkan datang. Jangan. Gue nggak buka Enggak ya? praktek. Gue nggak buka praktek. Nggak ada. Nah, itu jadi PR buat gue. Itu cukup menarik sih. Kalau itu aku pernah juga ya. Jadi teman gua itu bapaknya itu agak mistik lah. Tapi ini Konghucu. Konghucu. Jadi bapaknya itu pernah nyembuhin orang. Salah satu konglomerat punya anak. Ya, jadi bapaknya itu dulu pengangguran,
tiba-tiba entah kenapa dapat pendengaran Terus? dan bisa nyembuhin anak orang. Terus? Yang disembuhin konglomerat, ya anaknya konglomerat. Ya udah sejak itu semua usaha konglomerat ini ya istilahnya dia dapat bagian lah, jadi kepercayaan juga lah, karena kan berhasil menyelamatkan anaknya gitu, anak satu-satunya. Sejak itu dia jadi ya kaya raya. Jadi teman gue tuh kaya raya punya. Tapi banyak gue hal. nggak mau memanfaatkan kayak gitu karena Tapi itu agama Konghucu itu lah gue bilang, kenapa setiap agama tuh punya cerita begitu, sehingga aku agak-agak kadang bingung gitu kan. Kalau lu nanya pribadi ya, ini kok gue yang ngomong ya. Gue kadang-kadang jujur ya, gue kadang-kadang bingungnya gini, ya Allah, kok setiap ajaran itu kayak ada cerita gitu. ya Tapi kalau Ustadz bilang kan, ya itu cobaan dari dari orang tersebut. dari setan gitu kan, cobaan. Semua agama tuh kayak ada mukjizat-mukjizat, ada cerita mistik itu dengan tujuan supaya kita bingung, Betul. ya. Nah, itu yang saya kadang-kadang penasaran, pengen ya kalau bisa saya ngomong deh dengan dia gitu kan. Karena kan kalau kita dengan orang ngomong kan kita bisa tahu nih orang jujur atau enggak. Mungkin dengan setan kita bisa tahu juga nih setan jujur atau enggak nih kan. Tapi terkadang setan itu suka nggak mengakui kalau dia yang menghasut. Iya pastilah. Itu liciknya setan. Makanya kenapa iblis itu kaya sama ilmu, Hmm. dia sopan santun dan beradab, tapi dia satu nggak punya, rendah hati. Dia nggak punya, Hmm. dia nggak punya hati, dia licik. Itulah iblis. Dari mana lu tahu? Lu kan Karena dia kasih tahu. dia ngasih tahu. Loh dia punya hati dong bisa ngomong kayak itu sama lu. Karena mungkin dia ngerasa salah satu orang yang dicintainya dia hanya gua. Paham gak sih maksudnya? Cinta Jadi, tuh pakai hati dong. tapi dia kalau gini analoginya ya, kalau dia mencintai gua, ya udah mencintai aja. Tapi kan ini enggak, dia kayak nguji coba gua. Paham gak sih Ya, maksudnya? sama ngiseng lah, kayak ngiseng gitu, gangguin. Nah itulah iblis, ya kan? Ya, jadi tujuannya itu memang untuk gangguin. Iya, itulah iblis. Jadi sebingung itu gitu. Oke. Artinya nih nggak ada ending kecuali Nggak ada ending kecuali lu ke sembuh. sana Ke sana. umroh. Rupanya endingnya begitu dicabut lu ikut tercabut gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue udah ikhlas kok. Siap lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala gue. Kalau mati syahid ya nggak apa. Karena seikhlas itu gua sampai saat ini. Wah, saya bingung. Dan itu bakal difilmkan cerita lu ini. Iya, bakalan difilmin. Bakal difilmkan. Makanya nonton ya. Gue nggak mau ceritain lebih dalam lagi. Kok bisa itu ceritanya? Kok bisa sampai ada yang mau jadikan film? Itu mungkin qadarullah kali ya. Gara-gara podcast itu mungkin ya. Gara-gara podcast di beberapa tempat, jadinya produser atau apa tertarik gitu. Mungkin karena itu kisah nyata dari gua. Makanya cobaan gue tuh berat banget kok, bener-bener berat banget kok. Udah ditambah dia, ya kan? Udah ditambah ekonomi gua, udah ditambah ini, itu, aduh berat banget. Tapi gue mencoba untuk mengurangi mengeluh. Gue coba mengurangi mengeluh itu. Ya nggak ada guna juga mengeluh. Iya, makanya itu. Yang penting tabah, ya Jalanin dijalani aja ikhlas. Dan gue nggak mempertanyakan lagi kenapa, mengapa enggak. Cuma satu tujuan gue untuk saat ini, gue pengen ke sana, umroh. Semoga tercapai ya. Amin. Semoga bisa tercapai, ya berusaha. Tapi ini baru pertama kali ya gue ceritain tentang perjalanan mualaf gue. Malu. Karena sebelumnya gue belum pernah ceritain ke siapa-siapa. Sebelumnya khusus misteri doang. Khusus misteri doang. Menarik nih. Waktu lu syahadat, artinya waktu zaman dulu ya? Apanya? Zaman dulu syahadat, terus pertanyaan kok bisa kenal dengan dunia diskusi? Karena awalnya itu gue ketemu Raden Kian Santang Ketemu sama Akang Kian Santang, kok bisa ketemu sama dia? sama Bang Handi Ketemu secara langsung atau di di TikTok. TikTok? Di TikTok. Lu masuk ke room? Gue masuk ke room, terus teman gue masuk ke room. Terus? Ya dia mau nanya, ya udah silakan. Teman lu nanya Temen sama gue lu. nanya. Terus si Akang bingung, lu ini siapa nih tiba-tiba kok ngomong gitu ya? Ya kok tiba-tiba dia ngomong ya, terus ini temennya ini gimana ini. Pokoknya udahlah panjang lebar. Jadi mereka tahu. Oh, dari situ kenalnya Dari situ, dunia diskusi lintas iman. Iya.
Menarik. Soalnya banyak kali yang namanya Maryam, sampai kita jujur kadang bingung. Maryam ini namanya nama pasaran gitu. Emang pasaran sih. Tapi kalau di dunia mistis mungkin nggak asing nama Maryam. Udah mistik ya. Jadi ada ininya. Ada nama belakangnya. Ini Ada nama. Maryam Ifrit. Pengennya sih. Maryam Ifrit jadinya. Pengennya sih. Oke. Lucu. Ada lagi mau disampaikan buat Iwan Villa semua yang menonton, terutama menonton diskusi lintas iman lah, gimana untuk menguatkan iman mereka. Jangan lupa sholat sih. Itu wajib. Jangan lupa sholat, udah itu aja. Jadi ini, menurut lu kan ada juga, kita nggak pungkiri ya KTP-nya Islam, tapi masih percaya dengan pesugihan, apapun berbau mistik lah, karena mungkin usahanya lagi terpuruk dan sebagainya. Menurut pandangan lu gimana? Orang gila itu. Kenapa Orang gila? gila itu. Tapi dia bilang ini demi anak dan istri saya supaya bisa makan. Kalau nggak usaha saya tutup. Jadi ateis aja daripada jadi Islam. Daripada kayak gitu. Oh, daripada bikin malu Islam. Iya. Ya, itu kan singkat, padat, dan jelas. Dan udah tinggalin agama Islam, lu jadi ateis aja. Jangan ngotor-ngotorin gitu. Soalnya, kenapa? Gua aja yang begini aja nih, suka dirasukin ibaratnya. Jin. Jin itu nempelin ke gua. Gua berusaha untuk tidak menduakan Tuhan gua. Biarpun kata orang-orang kayak, oh ini si Maria melakukan pesugihan, oh si Maria ini begini gini. Saya tidak menduakan Tuhan saya Tetap sampai saat berpegang. ini. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Kalau besok nggak tahu. Enggak, jangan sampai. Ya semoga istiqomah lah ya sampai Iya. akhir hidup. Ya sekali lagi kita doakan semoga cita-cita Maryam bisa tercapai, terlaksana Amin. ya. Amin. Semoga aja ada orang yang ibaratnya Tergerak, membantu mengajak, meringankan lah. ayo Ya. nih Maryam nih, ayo Ya. ke Mekah gitu. Ya karena banyak juga sih orang tuh yang aku punya kenalan malah lebih lucu Maryam. Jadi kenalan saya ini penonton. Ibu ini agak lucu. Dia hajiin orang sama umrohin orang udah nggak terhitung banyaknya. Udah nggak terhitung. Tapi dia sendiri nggak pernah. Aduh, Saya sampai tanya, kok kakak nggak pernah gitu kan? Saya tanya, terus dia bilang nggak tahu ya, dia bilang belum panggilan mungkin dia bilang. Jadi sibuk dengan pekerjaan sehingga belum ke sana. Jadi waktu itu kan banyak orang bilang kalau memang belum Allah yang panggil, belum Belum. bisa. Orang Belum. bilang kan gitu kan. Dulu kan, ini jujur ya, kalau dulu pikiran manusia gua, enggak lah, mana ada ceritanya kayak gitu Allah yang panggil. Ya yang pergi yang ada duit lah gitu kan, ada duit dia bisa pergi, kalau nggak ada duit dia nggak bisa pergi gitu. Nggak ada yang namanya panggilan-panggilan. Dulu gua mikirnya gitu. Apalagi waktu masih non-Islam gitu kan. Kalau ada orang Islam yang lebay-lebay, kalau ditanya, kok lu belum haji? Ya belum panggilan. Ya itu Allah yang harus panggil. Nggak ada gituan. tapi memang benar ya. Tapi beneran. Jadi di rombongan kami, bukan rombongan kami sih, satu hotel sama kami kan jadi makan bareng tuh. Rombongan dari Riau. Dari Riau punya travelnya dari Riau. Dari nyampe sampai pulang sakit terus. Kenapa tuh? Ya sakit terus, dia nggak bisa sembuh, nggak bisa melaksanakan ini sholat di sana pun nggak bisa sholat, nggak bisa umroh jadinya kan, di rumah sakit dia jadinya sampai pulang. Waktu mau pulang agak mendingan, karena kan pilihannya lu kalau nggak ikut pulang artinya lu harus beli tiket lagi Iya. atau nggak extend gitu kan. Iya, extend. Ya dia juga mikir gitu kan. Mau Terakhir ikut dipaksain apa gimana? pulang, rupanya kesehatannya juga udah oke. Jadi banyak yang kejadian-kejadian gini, dan termasuk yang tadi saya cerita, kakak itu udah umrohin sama hajiin banyak orang, tapi dia sendiri nggak pernah. Aneh. Dan itu tahu nggak kenapa? Itu tahu nggak kenapa? Kenapa? Sebelum kita melakukan ibadah umrah itu, kita wajib sholat tobat Oh, sebanyak mungkin. Jadi biar perjalanannya itu gampang. gue pikir lu mau bilang, mungkin dia ada pesugihan, jadi kalau pergi nanti pesugihannya lepas. Gue orangnya tuh positive thinking. Biarpun gue sembarin menikmati hal yang tidak masuk akal, gue selalu positive thinking. Kadang kalau ditarikkan ke situ ya, aku sempat berpikir ya, kenapa ada orang nggak mau pergi padahal sanggup gitu kan? Apa mungkin dia ada bikin ritual atau apa kan, sehingga kalau Enggak pergi sih. bisa jadi bubar ritual itu kan? Enggak sih. Mungkin dia belum sholat tobat, dia mungkin memang belum tergerak hatinya. Dan nih kok, ini terserah ya mau orang mau ngomong apa. Tuhan Allah itu maha sombong. Ya sombong itu sifat Allah, Sombong. karena makhluk yang lain nggak ada yang pantas.
karena dia adalah raja. Karena kenapa? Dia tuh nggak mau ngebujuk kita. Ya, Kita harus tergerak sendiri. betul. Nah itu intinya. Jadi Ya sama kayak tuan sama hamba kan. Hamba yang harus pintar-pintar nyari inilah ya, nyari supaya tuannya senang kan. iya, Kalau tuannya senang ya lu bisa dapat semua kan. iya. Dia tuh maha sombong. Makanya kalau orang ngomong gimana-gimana, Tuhan saya tuh maha sombong. Ya karena Ustadz ya, ini pernah bilang juga, saya lupa siapa yang bilang ke saya. Dia bilang kenapa setan itu dihukum? Karena dia sombong. Ya makhluk itu nggak boleh ada sifat sombong, karena sombong itu sifatnya Allah. Ya istilahnya tuh milik Allah, nggak boleh makhluk itu berani sombong ya, nggak ada yang pantas gitu. Jadi salah satu sifat yang tidak bisa diampuni itu sombong. Kalau malas, nipu itu masih bisa. Kalau sombong nggak akan bisa diampuni. Tuh. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahin sebelum Udah. kita tutup? Ya, oke sekian aja kisah mualaf dari Maryam plus kisah mistiknya. Ya, walaupun saya juga nggak tahu ini jatuhnya jadi kisah mualaf atau kisah mistik, Atau campur tapi aduk. atau campur aduk. Yang penting ada hikmahnya. Itu yang Iya. paling penting ya. Setiap kesaksian orang itu ada yang kita ambil Iya. hikmahnya yang bisa kita pelajari ya sehingga menjadikan kita pribadi yang lebih baik ya, dipilih, dijamah dan direndam kalau orang sebelah bilang. Oke, sekian dari kami, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan guys.